dan juga halo adik-adik yang di rumah. Karena salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji wabarakatuh. syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan. Coba Kak Anas tanya, siapa yang masih sehat bilang aku? Iya. Siapa yang senang hati bilang aku? Iya. Siapa yang sehat dan senang hati bilang aku? Iya. Masya Allah. Sehat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sholawat atas salam atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, coba Kak Anas tanya semangatnya, ya. Mana semangatmu? Ini Mana semangatku. suaramu? Ini Yang di rumah juga semangatku. sama. Mana semangatmu? Ini Mana semangatku. suaramu? Iya. Semangatku. Masya Allah, semangat yang di rumah, yang di sini juga semangat. Baik adik-adik, Kak Anas ingin bertanya nih, siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Aku. Iya, yang di rumah juga sama, siapa yang pengen masuk surga? Iya. Adik-adik, kita sebagai seorang muslim pengen dong masuk surga. Hari ini Kak Anas akan bercerita tentang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirinya dirindukan oleh surga. Tahu adik-adik siapa itu? Yang di rumah tahu? Iya, namanya adalah Salman Al-Farisi. Diceritakan bahwa Salman dahulunya bukan seorang muslim. Dia adalah orang yang menganut, menyembah kepada api. Dia adalah seorang majusi. Suatu saat dia diperintah oleh ayahnya untuk tetap berada di dalam rumahnya. Wahai Salman, jangan engkau pergi kemana-mana. Engkau adalah anakku dan engkau aku perintahkan untuk menjaga api-api ini. Jangan kamu kemana-mana. Ingat perintah ayah. Ya ayah, aku akan menjalankan perintah Anda. Salman pun seperti itu setiap hari. Hingga ayahnya tersibukkan dengan pekerjaan. Pengerjaan ayahnya di tempat yang sana harus diurusi oleh ayahnya, sehingga yang di sebelah sini nggak bisa diurus. Hingga saat itu Salman diperintah oleh ayah. Wahai Salman, ayah ingin meminta kepadamu untuk bisa membantu ayah mengurus pekerjaan yang sebelah sana. Kamu aku perintahkan untuk mengunjungi pekerjaan ayah yang sebelah sana. Iya ayah, aku akan melaksanakan perintah Anda. Salman pun hari itu menuju ke tempat pekerjaan yang ayahnya perintah. Tetapi adik-adik tahu nggak? Salman ketika di tengah jalan tidak menuju kepada tempat yang dituju, yang diperintahkan oleh ayahnya. Tetapi di tengah perjalanan, Salman berhenti karena mendengar ada orang yang sedang berdoa di gereja tersebut. Akhirnya Salman pun berhenti mendengar. Apa itu ya? Suara apa itu? Kok kayaknya aku melihat, aku mendengar mereka sedang berdoa. Aku melihat, aku mendengar kayaknya dia sedang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, ternyata orang tersebut adalah orang Nasrani. Orang Nasrani tempat beribadahnya adalah di gereja. Dan Salman saat itu sedang melihat di gereja orang-orang Nasrani sedang berdoa. Dan saat itu adik-adik, Salman pun mendengarkan seharian, Salman pun melihat, Salman berkeyakinan, ini sepertinya agamanya lebih baik daripada agama ini. Wahai saudaraku, agama apa ini? Apa yang mereka sedang lakukan? Wahai saudaraku, ini adalah orang-orang para penganut agama Nasrani. Yang kita lakukan sedang berdoa. Wah, ini sepertinya agama lebih bagus daripada agama. Aku ingin bertanya, dari manakah asalnya agama ini? Agama ini berasal dari negeri Islam. Apakah ada orang yang berasal dari negeri Islam? Biasanya ada pedagang yang dari negeri Islam. Dia akan datang ke sini dalam waktu yang dekat. Kalau begitu, tolong kabari aku ketika nanti ada orang dari negeri Islam datang kemari. Seharian
saat itu, di hari itu, Salman tidak menjalankan perintah ayahnya sampai di tempat tujuan yang diperintahkan ayahnya. Tetapi Salman tetap berada dalam gereja itu, tetap berada dalam kumpulan orang-orang Nasrani itu sampai sore. Hingga ayahnya mencari, hingga ketika ketemu Salman pun diajak pulang. Sampai di rumah Salman menceritakan kepada ayahnya bahwa ada agama yang baru saja dia temui dan ternyata agama itu lebih bagus. Kira-kira ayahnya senang atau malah marah? Iya, ayahnya marah. Hei Salman, tahukah kamu agama kita adalah agama yang terbaik. Agama yang dianut oleh orang-orang di sekitar kita adalah agama yang sempurna. Agama yang engkau lihat buruk, agama yang engkau lihat tidak jauh lebih bagus. Jangan engkau ikuti. Tetapi Salman tetap mengikuti agama yang baru dia lihat, agama yang baru dia kenal, karena merasa agama itu jauh lebih bagus. Akhirnya adik-adik tahu nggak, Salman dikurung oleh ayahnya. Salman tidak diizinkan untuk keluar. Hingga satu saat ada orang yang dia temui di gereja tersebut datang ke rumah Salman memberitahu, wahai Salman, ada pedagang dari negeri Syam. Apakah engkau ingin menemuinya? Salman mendengar cerita, mendengar kabar itu, Salman pun langsung berkata, wahai saudaraku, manakala orang yang dari negeri Syam itu telah hendak kembali ke negeri Syamnya, tolong kabari kepada. Ternyata Salman meminta ketika orang yang dari negeri Syam itu hendak kembali untuk dikabari supaya apa? Kira-kira ternyata supaya Salman bisa ikut ke negeri Syam tersebut. Salman ingin memperdalam agama Nasrani yang baru dia kenal. Akhirnya dikabarilah, hei Salman, orang yang dari negeri Syam tersebut hendak mau kembali ke negeri Syamnya kembali. Ternyata Salman pun langsung bergegas, Salman pun ikut. Dan ketika sampai di negeri Syam, Salman pun bertanya kepada orang-orang penganut agama Nasrani di sana. Adik-adik yang di rumah juga tahu tidak apa yang dilakukan Salman di sana? Salman mencari orang yang paling taat. Salman mencari orang yang paling soleh di antara orang-orang pemeluk agama Nasrani. Wahai masyarakat, wahai kaum, wahai orang-orang pemeluk agama Nasrani, aku ingin bertanya, siapa orang yang paling soleh, siapa orang yang paling taat dalam beribadah, siapa yang paling baik di antara Anda semua? Anda tanya orang yang paling taat, Anda tanya kepada siapa orang yang paling soleh? Aku tahu. Ternyata dijawab, ternyata dia adalah seorang uskup. Salman pun menuju ke sana. Akhirnya apa? Salman pun belajar kepada dia. Ternyata uskup itu taat beribadah, hanya memiliki akhlak yang buruk. Memerintahkan sedekah, tetapi sedekahnya itu tidak diberikan kepada orang lain, tapi dimiliki sendiri. Hingga tahu seperti itu, Salman mengabarkan kepada penganut Nasrani. Akhirnya apa? Ketika dia meninggal, digantikan kepada uskup. Ternyata uskupnya lebih baik daripada uskup sebelumnya. Uskup tersebut hendak meninggal, Salman bertanya, wahai uskup, kepada siapa lagi ketika Anda sudah meninggal aku harusnya belajar? Salman pun dikasih tahu, ada orang yang taatnya sama dengan dirinya, orang yang sangat soleh, rajin beribadah, akhlaknya bagus seperti dirinya, tetapi bukan di negeri itu, tetapi di Musail. Di Musail, akhirnya Salman pun belajar kepada uskup yang diceritakan oleh uskup yang berada di Syam tadi. Setelah dia meninggal, Salman menuju ke sana. Ternyata uskup itu pun akhirnya meninggal juga. Tetapi sebelum meninggal, uskup itu ditanya oleh Salman, kehendaknya kepada siapa? Ketika uskup itu sudah meninggal, Salman harus belajar agama. Akhirnya Salman pun diberitahu kepada uskup orang yang berada di Nasiyin. Di Nasiyin tak lama kemudian, uskup orang soleh yang diikuti oleh Salman itu pun meninggal. Hingga akhirnya sampailah
Salman diberitahu untuk pergi ke Amariyah. Amuriyah. Di Amuriyah tersebut Salman belajar sambil bekerja, sehingga Salman belajar agama. Salman punya sapi, punya kambing. Tetapi apa adik-adik? Ternyata uskup itu akhirnya sudah hendak meninggal. Salman pun bertanya lagi, wahai uskup, wahai saudaraku, ketika engkau sudah meninggal, hendaknya aku harus belajar kepada siapa lagi? Aku harus menemui siapa supaya aku menjadi orang yang soleh, senantiasa taat dalam beribadah. Uskup itu pun menjawab, aku tidak pernah menemui, aku tidak tahu hingga saat ini orang yang masih menjaga agamanya, masih taat terhadap agamanya. Yang ada sudah banyak orang yang berubah-ubah, tetapi aku kabarkan sudah akan tiba saatnya seorang nabi utusan Allah yang dia akan membawa layaknya seperti halnya agamanya Nabi Ibrahim. Dia akan datang di negeri Mekah. Kalau kamu mampu silahkan datang ke sana. Dia memiliki ciri-ciri, yaitu dia tidak menerima sedekah, dia hanya menerima hadiah. Dia memiliki tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Akhirnya apa? Ternyata Salman pun mengupayakan dengan baik-baik. Setelah uskup di Amuriyah itu meninggal, Salman pun mengumpulkan hewan-hewannya. Ketika ada orang dari Arab melintas datang ke situ, Salman pun memohon supaya diperkenankan untuk gabung dalam rombongan itu. Sebagai imbalannya apa? Sapi, kambing milik Salman diberikan kepada dirinya. Ternyata Salman pun diizinkan, kambing sapinya diberikan. Tetapi apa adik-adik? Belum sampai tujuan yang diharapkan oleh Salman, tetapi Salman dibohongi, Salman dizalimi, Salman dijual untuk dijadikan seorang budak adik-adik. Dijual. Akhirnya Salman dijual lagi kepada orang lain. Ternyata orang lain yang membeli itu adalah orang Yahudi. Hingga keponakannya datang, orang Yahudi itu menjual lagi kepada ponakannya tersebut. Hingga sampailah Salman di Madinah. Ketika Salman melihat ada banyak pohon kurma, ada bebatuan, cadas-cadas hitam, Salman mulai berkeyakinan, wah, ini sepertinya seperti halnya yang telah dikatakan oleh uskupku yang berada di Amuriyah, bahwa negeri yang dijanjikan, tempat yang akan jadi hijrah seorang nabi itu adalah di sini. Tetapi apa adik-adik? Salman saat itu belum merdeka, dia adalah seorang budak. Maka dia tersibukkan untuk pekerjaan-pekerjaan seorang budak. Hingga akhirnya keponakan dari majikannya itu datang mengabarkan tentang adanya seorang nabi. Wahai pamanku, ada orang yang mengaku nabi dan orang-orang menerimanya dan orang-orang sedang berkumpul di Kuba. Semoga mereka semuanya celaka, diberikan kecelakaan kepada Tuhan kita. Adik-adik, ternyata apa? Salman saat itu mendengar. Hanya Salman bertanya, apakah benar yang kau katakan? Tetapi majikannya marah. Akhirnya Salman dipukul. Salman ditampar. Tapi tidak menyurutkan semangat Salman. Hingga saatnya Salman mengumpulkan barang-barangnya, harta-hartanya diberikan untuk menghadap dan diberikan kepada Rasul Muhammad. Ketika sampai Uluk Salam dan Salman mengatakan, wahai Muhammad saudaraku, aku ingin memberikan sedekah ini kepadamu. Tetapi Rasulullah nggak memakan, Rasulullah nggak menerima, diberikan kepada para sahabatnya. Hingga di hari yang lain Salman mengumpulkan lagi, diberikan bukan sebagai sedekah, tetapi sebagai hadiah. Akhirnya apa? Rasulullah menerima dan Salman pun berkeyakin, wah, dua tanda kenabian sudah ada pada dirinya. Tinggal satu lagi tanda yang ketiga. Ketika Rasulullah sedang mengurus jenazah sahabat di Baqi, ternyata Salman melihat. Salman
mengamati. Ketika Rasulullah tahu ada seorang yang sedang mengamati dirinya seolah-olah ingin melihat sesuatu yang ingin dia pastikan, Rasulullah pun membuka selendangnya dan Salman pun melihat Rasulullah ada tanda kenabian di antara kedua pundak. Hingga saat itu adik-adik, Salman pun berkeyakinan bahwa inilah Nabi yang dicari, Nabi yang dikatakan oleh Uskup yang di Amuriah tadi. Akhirnya apa? Salman tersungkur nangis dan masuk kepada Islam. Dan Salman pun akhirnya apa adik-adik? Akhirnya adik-adik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihatlah dan Salman pun akhirnya mengetahui bahwa dia memang Rasul yang diceritakan oleh Uskup di Amuriah yang terakhir dia jumpa. Akhirnya Salman masuk Islam. Salman menjadi orang yang sangat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tapi saat itu Salman masih sebagai seorang budak, sehingga Rasulullah memerintahkan supaya Salman membuat kesepakatan dengan majikannya, dan majikannya mengatakan akan membebaskan Salman, memerdekakan Salman dengan syarat menanam 300 pohon kurma dan uang 40 uqiyah. Akhirnya terpenuhilah semuanya dengan bantuan para sahabat dan juga Rasulullah. Akhirnya Salman pun merdeka. Sebelum merdeka Salman belum bisa ikut perang Badar, perang Uhud, Salman belum bisa. Tapi ketika sudah merdeka, Salman bisa ikut perang Khandaq. Salman berperang besar di perang Khandaq itu, dan Salman pun tidak terlupakan dan tertinggalkan satu perang. Salman menjadi orang yang bangga terhadap Islam. Salman menjadi orang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Salman itulah salah satu sahabat yang dirindukan oleh surga. Karena bertanya, siapa yang pengen masuk surga bilang aku. Siapa yang pengen masuk surga bilang aku. Siapa yang pengen masuk surga bilang aku. Iya, semoga kita semuanya bisa masuk surga ya. Ingat, cinta kepada Islam, bangga kepada Islam, dan rajin beribadah serta menuntut ilmu, menjemput ilmu seperti hanya semangat Salman Al-Farisi dalam menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Dan akhirnya sebelum Kak Anas tutup, Kak Anas ingin mohon maaf apabila banyak salah kata dan juga ada kata yang kurang berkenan. Sedikit yang Kak Anas ceritakan ini semoga menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa, dan semakin semangat kita menambah semangat kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.